Ini kisah seram yang dialami oleh seseorang. Cerbang. Saya akhirnya selesai mengangkut barang dan ada satu barang yang harus mereka ambil di rumah tersebut. Karena yang lain sudah di rumah baru, hanya kakak Novi yang cowok yang akan mengambil barang yang tertinggal di rumah Belanda ini. Sebelum ke rumah Belanda ini, rencananya hanya kakak Novi saja yang akan ke rumah itu. Tapi Novi sangat penasaran, ingin kembali mengecek kamarnya, siapa tahu ada yang tertinggal. Saat ke rumah itu, dia merasa heran kakaknya. Lampu sudah mati, sudah dimatikan. Tapi mengapa hanya ruangan makan yang lampunya masih menyala? Mereka merasa heran karena setelah keluar dari rumah tersebut, setelah beres-beres, kakaknya ini mematikan lampu dari sekring yang ada di depan rumah. Sebelum mematikan sekring, mereka juga sudah mematikan lampu di masing-masing ruangan, termasuk ruangan makan. Ketika sampai di rumah itu, sekring lampu itu dalam keadaan off. Dan ketika dinyalakan, benar saja seluruh ruangan mati lampunya, karena memang dari kontaknya juga dimatikan masing-masing ruangan, termasuk ruangan makan juga dimatikan. Tapi entah mengapa ruangan makan ini lampunya menyala sendiri. Tanpa ambil pusing, mereka tidak memikirkan hal yang aneh. Cuma ketika selesai membereskan dan memeriksa barang-barang yang sudah akan diambil dan tidak ada lagi yang tertinggal, kembali kakaknya mematikan sekring dari luar dan belum menutup pintu. Tapi setelah sekring dimatikan, kenapa lampu ruangan makan masih menyala? Kembali lagi dihidupkan sekringnya oleh kakak Novi dan tidak berpengaruh kepada ruangan makan. Akhirnya mereka berdua masuk lagi ke ruangan makan, mematikan lampu ruangan makan dan keluar lagi dan mematikan sekring. Saat sekring dimatikan, lampu ruangan makan ini menyala lagi. Akhirnya mereka berdua kembali mematikan lampu ruangan makan dan bergegas saja keluar, menutup pintu, mengunci dan mematikan sekring tanpa melihat lagi ke dalam rumah. Mereka berdua hanya terdiam sampai akhirnya di rumah mereka yang baru, mamanya bertanya, "Kenapa lama sekali di rumah lama itu mengambil satu barang?" Kakaknya menceritakan kejadian tersebut. Mamanya hanya terdiam. Kebetulan juga Papa Novi lagi ada. Papanya saling tatap dengan Mama. Novi akhirnya bertanya, "Mah, emang ada apa?" Yang lalu Novi malah mendengar ada yang mandi di kamar mandi dan bertanya kepada kakaknya yang perempuan, "Siapa yang mandi? Apakah kakak A-nya yang mandi, kakak cowoknya ini?" Kakak cowoknya menatap Novi. Pada hari itu, di tanggal itu, dia tidak di rumah. Tidak mungkin dia mandi. "Benarkah?" kata Novi. Novi pun tertegun dan dia sedikit merinding. Lalu dia bertanya lagi. Waktu itu dia juga pernah terbangun tengah malam. Waktu itu sudah lama setelah Lebaran lewat. Dia terbangun tengah malam karena mendengar dari kamar mandi aktivitas mandi yang sangat brutal, katanya sambil tersenyum. Mereka berdua melongo. Kakaknya yang kebetulan kamarnya hampir ke belakang mendekati kamar mandi mengatakan dia tidak mendengar aktivitas mandi. Novi bilang mungkin kakaknya ini tidur terlalu nyenyak. Kakaknya ini hanya terdiam dan menatap Novi dengan heran. "Lalu Mah," kata Novi, "setelah kamar mandi ada aktivitas mandi,
Novi melihat ke arah taman belakang itu, yang di atas sumur itu kan ditutup, tapi di tengahnya ada bayangan putih yang duduk. Novi pikir kakak yang duduk, kata Novi kepada kakaknya yang cowok itu. Kakaknya kembali membantah. Tidak, ngapain dia tengah malam duduk di sumur, itu kan dingin katanya. Lagian itu kan penutupnya sudah rapuh, kalau duduk di tengah kan bisa saja ambruk, kata kakak Novi. Karena ditutup dengan kayu dan sudah rapuh dan bolong-bolong, kata kakak Novi. Novi kembali bergidik. Terus Novi memegang tangan mamanya. Lalu ma, siapa ma yang Novi lihat? Tahu nggak ma? Karena mendengar ada yang mandi, terus ada yang duduk di tengah sumur itu, Novi kembali ke kamar. Terus Novi dengar setelah selesai yang mandi berhenti, Novi ke kamar mandi. Tapi di kamar mandinya tidak basah ma. Terus Novi langsung aja aktivitas di kamar mandi. Tapi ketika keluar kamar mandi, Novi melihat lagi ke arah sumur itu. Sebelum ke kamar, Novi melihat bayangan itu berdiri ma, di atas sumur itu di tengah-tengahnya. Karena Novi agak sedikit merinding, ya udah Novi langsung berlari aja ke kamar dan tidur. Terus tahu nggak ma, tadi waktu kita mematikan lampu, padahal sudah dimatikan loh dari sekeringnya, tapi lampu ruang makan menyala. Papanya kembali terdiam dan menatap mama. Lalu mama agak sedikit bergidik, meremas tangan Novi. Tahu nggak ma, kata Novi lanjutnya, lampunya nyala sendiri dan kami mematikannya berkali-kali dan menyala. Akhirnya kami matikan lagi lampu ruangan itu bersama kakak dan langsung saja mengunci pintu dan mematikan sekring. Kakaknya mengangguk mengiyakan karena dia yang mematikan sekring. Papanya melihat mama dan berkata, ternyata benar mah. Novi heran, apa pak yang ternyata benar? Terus mama juga kenapa setiap akan menyiapkan makanan sahur harus ditemani papa ke dapur? Karena kan mama dulu di rumah ini biasa aja, bisa sendiri, kata Novi. Mamanya bilang begini, mama itu setiap malam selalu mendengar aktivitas heboh di ruangan makan itu. Seperti orang sedang makan, bercengkrama, bunyi piring, bunyi sendok, kata mama. Apalagi kalau siang hari saat kalian semua sudah pergi sekolah dan pergi bekerja. Hanya tinggal mama dan kakak yang sedang hamil itu. Apabila kakak sedang ada di kamar, mama jika di kamar juga pasti mendengar keributan seperti itu karena suara TV tidak ada. Terdengar suara piring, sendok, garpu, dan seperti orang ramai berbicara di ruang makan itu. Ma, kata Novi sambil meremat tangan mamanya. Akhirnya papanya buka suara. Sebelumnya kita kan sudah mencari rumah, kata papa. Tapi tidak ada yang kalian setujui. Karena pertama kamarnya yang tidak cukup untuk kita semua. Lalu papa ketemu dengan rumah ini. Tapi di rumah ini adalah peninggalan zaman Belanda, kata papa. Dulu rumah ini dipakai sebagai base oleh Belanda dan sumur itu tidak lagi berisi air. Tapi dulu sumur itu dipakai sebagai pembuangan mayat untuk musuh-musuh Belanda yang disekap dan ditawan dan dibuang ke dalam sumur itu. Hah? Kata Novi dan kakaknya tercengang. Kenapa papa nggak cerita kepada kami? Terus papanya bilang, maafkan papa, kalau papa cerita, kemana lagi kita cari rumah? Ini rumah yang sudah sangat bagus, memiliki rumah 5 kamar dan cukup buat kalian, dan interiornya bagus, eksteriornya bagus, apalagi ruangannya semua sangat luas. Makanya papa memutuskan untuk mengambil saja rumah ini. Akhirnya mereka berempat terhenyak. Ternyata
selama ini yang mereka dengar, yang Novi dengar, Mama dengar, yang kakaknya rasakan, bukan hal yang nyata, tetapi ini adalah perbuatan setan atau hantu yang mungkin merasa terganggu karena mereka ada di rumah tersebut. Entahlah, yang pasti dunia ini memiliki dua alam, alam nyata dan alam gaib, dan mereka tidak bisa berjalan beriringan.